membaca sedikit materi mengenai study client bisnis Islam. Bisnis banyak dilakukan di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, bahkan orang tua. Bisnisnya pun beragam, ada yang kuliner, fashion, dan juga pendidikan, serta masih banyak yang lain. Bisnis mereka pun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan bisnis sebagai penghasilan utamanya, ada yang berbisnis karena memang hobi. Ada bisnis yang muncul karena memanfaatkan barang-barang yang bagi sebagian orang sudah tidak bermanfaat, tetapi ia modifikasi sehingga barang tersebut memiliki nilai jual dan masih banyak lagi. Dengan menerapkan prinsip A, T, M, amati, tiru, dan modifikasi, siapapun bisa menjadi pengusaha. Zaman sekarang itu, orang maunya apa-apa itu ya simple. Contohnya, pesan makanan, cepat saji, pakai jasa antar pulang. Nah, contoh lainnya seperti beli baju, udah tinggal ambil gadget aja. Buka online shop, pilih deh sesuka hati tanpa harus keluar rumah. Dan juga misalnya mau pergi nggak ada kendaraan, tinggal buka aplikasi, pesan deh antar jemput pakai aplikasi. Dengan hanya bermodalkan gadget, udah deh, pokoknya zaman sekarang itu orang udah nggak mau ribet sana, ribet sini, cuma buat hal yang sepele. Kalau ada yang lebih praktis, kenapa harus ribet? Nah, buat kalian yang seorang pembisnis ataupun yang ingin memulai bisnis, kita sebagai seorang muslim penting nih memilih bisnis mana yang harus kita jalani agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Nah teman-teman, lanjut deh ke materi selanjutnya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, business, dari kata busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, kalau secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Banyak dari kita berpikir bahwa bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Namun, dalam pandangan Islam bukan seperti itu ya. Kita boleh mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tujuan kita tetap satu, yaitu mencapai keriduannya. Untuk apa sih kita kaya? Bisnis kita sukses, finansial kita lancar karena bisnis yang kita jalani, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan itu. Nah teman-teman, lanjut deh ke materi selanjutnya. Nah teman-teman, sesudah penjelasan tadi, kita lanjut ya ke bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, ada beberapa bentuk yang dianggap umum. Nah, salah satu contohnya seperti perusahaan perseorangan. Ada yang tahu nggak perusahaan perseorangan itu apa? Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaannya. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. Contohnya seperti kantin, warung, angkringan, pecel lele, dan tukang bakso.
Kemudian, bentuk kepemilikan bisnis selanjutnya adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Perusahaan persekutuan dapat dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer dan firma. Contohnya seperti Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaannya. Contohnya sebagai berikut ini. Bentuk kepemilikan bisnis selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Contohnya seperti koperasi unit desa. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum bisnis. Saat ini, kegiatan bisnis di Indonesia sudah sangat berkembang. Beragam jenis bisnis sudah dibangun, dari bisnis yang konvensional hingga bisnis yang mengandalkan teknologi terkini. Dengan banyaknya bisnis inilah, maka terlahir hukum bisnis agar nantinya kegiatan bisnis bisa berjalan dengan sehat. Kegiatan bisnis yang teratur tentu memiliki beberapa peraturan yang menjamin suatu bisnis, perdagangan, atau masih terkait dengan kegiatan bisnis. Agar lebih jelas, simak terus video selanjutnya terkait hukum bisnis yang perlu diketahui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai tata cara serta bagaimana pelaksanaan dari kegiatan atau urusan perdagangan, industri, serta beberapa kegiatan lain yang mana masih ada hubungannya dengan kegiatan pertukaran barang atau jasa, juga membantu ketika kegiatan bisnis menyimpang dari aturan yang berlaku. Dengan adanya hukum bisnis, maka perekonomian yang sehat bisa terlahir. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu memiliki aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang sehat. Fungsi dan tujuan hukum bisnis. Setelah mengetahui mengenai apa itu hukum bisnis dan latar belakang yang menyebabkan hukum bisnis itu diperlukan, maka kali ini akan dibahas mengenai fungsinya. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Begitu pula dengan hukum bisnis. Berikut ini beberapa fungsi hukum bisnis yang perlu diketahui. Tujuan hukum bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga memiliki beberapa tujuan, yaitu
lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki ruang lingkup yang luas dan telah diatur oleh undang-undang, di mana ruang lingkupnya bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor, investasi, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.